Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaina Tabina Yusuf dengan NIM 167254488. Kami dari kelompok tim integrasi setengah hati akan mempresentasikan hasil proyek mini mengenai perkiraan volume botol dengan integral. Untuk pendahuluan, integral itu adalah kebalikan dari turunan atau antiturunan. Lalu integral tentu adalah integral yang dibatasi dengan batas tertentu dan bertujuan untuk menggambarkan luas daerah di bawah grafik pada batas tertentu. Untuk objeknya, kali ini kami menggunakan botol sampo Lavojoy. Data pengukurannya sendiri kita membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian badan dengan tingginya 10 cm, sumbu semi mayornya 3,5 cm, dan sumbu semi minornya 2,4 cm. Untuk bagian bahu, untuk alasnya sendiri sama dengan bagian badan yang memiliki sumbu semi mayor sebesar 3,5 cm dan sumbu semi minor 2,4 cm. Tingginya 3 cm dan untuk bagian atasnya berbentuk lingkaran dengan diameter 1,3 cm. Perkenalkan, nama saya Kalista Azra Maulidia, NIM 167251112, dan saya akan menjelaskan mengenai representasi data secara visual untuk botol Lavojoy. Untuk representasi data ini, kita menggunakan aplikasi Desmos. Nah, Desmos ini memudahkan dalam merepresentasikan suatu rumus matematika, mau itu titik garis dan bidang. Nah, pada gambar Lavojoy ini, sampel Lavojoy ini, sumbu X kita representasikan sebagai panjang sumbu semi mayor dari penopang elips. Lalu untuk sumbu Y kita representasikan sebagai ketinggian botol. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Raditya Rizky Arya NIM 167254400. Saya akan mempresentasikan perhitungan dan kalkulasi dari volume botol sampo yang kita gunakan. Yang pertama, volume botol ini kita bagi menjadi dua segmen, yaitu segmen pertama badan botol dan segmen kedua bahu botol. Pada bahan botol memiliki bentuk alas yaitu elips atau oval, maka rumus alasnya adalah V dikali jari-jari mayor dikali jari-jari minornya, atau yang kita gunakan variabel A dan B. Jadi, volume total dari badan botol adalah integral dari luas penampang terhadap tinggi. Nah, volumenya adalah integral dari AY dikali DY. AY itu adalah VA dikali B. Nah, volume pertama adalah V integral 0 sampai 10 dikali 3,5 kali 2,4 DY. 3,5 dan 2,4-nya bisa kita keluarkan sehingga menghasilkan persamaan V1 sama dengan V dikali 8,4 integral 0 sampai 10 DY. Nah, dan kita dapatkan nilai volume pertama yaitu 263,76 ml. Pada segmen kedua, pada bagian ini, botol mengecil dari elips menjadi lingkaran dengan jari-jari 1,3. Kita asumsikan bahwa pengecilan yang terjadi secara linear. Kita buat variabel lokal T, di mana T adalah 0 pada awal bahu dan T adalah 3 pada leher. Fungsi A, T menyusut dari 3,5 ke 1,3. AT sama dengan 3,5 ditambah 1,3 minus 3,5 per 3 T sama dengan 3,5 min 0,8 T. Lalu fungsi B, yaitu jari-jari minornya, menyusut dari 2,4 ke 1,3. BT 2,4 ditambah 1,3 min 2,4 per 3 T sama dengan 2,4 min 0,7 T. Selanjutnya, kita bisa mengintegralkan volumenya, yaitu integral dari 0 ke 3 V dikali jari-jari mayor dan minornya. Sehingga kita mendapatkan nilai akhir sebesar 4,41 ml. Baik, perkenalkan nama saya Gwen Renoven Huta Barat dengan NIM 167255358. Selanjutnya kita akan menghitung volume total. Untuk menghitung volume total itu kita menjumlahkan volume bagian badan botol dan juga bagian bahu botol. Seperti yang sudah terdapat pada perhitungan sebelumnya bahwa volume badan botol itu 263,76 ml dan juga pada bagian bahu botol itu 44,41 ml. Kita jumlahkan sehingga volume total botol itu menjadi 308,17 ml. Dibandingkan dengan volume yang tertera pada botol yaitu 300 ml, volume total
memiliki perbandingan 1,027 kali lebih besar dibandingkan volume yang tertera pada botol. Nama saya Reisha Shakina Sule dengan NIM 167253440. Sekarang untuk bagian galat volume perhitungan dengan volume asli. Kami menggunakan rumus persen galat yaitu volume eksperimen dikurangi volume referensi dibagi volume referensi dan dimutakan kali 100%. Dengan volume eksperimen yang sudah didapatkan yaitu 308,17 ml dikurangi 300 ml dan dibagi 300 ml dimutakan dan dikali 100%. Lalu didapatkan 8,17 dibagi 300 kali 100% dan diperolehkan hasil persentase galat dengan 2,723%. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vito Aji Nurmansyah, NIM 1672542. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan galat pada pengukuran kali ini. Pertama adalah aproksimasi fungsi, yang dimana persamaan matematika yang kami pakai tidak bisa meniru 100% lekukan aslinya. Kenapa? Kita bisa dilihat daripada penggambaran dashboard, di mana pada bagian bahu botol, kita menggunakan garis yang linear, yang dimana seharusnya kita menggunakan kurva yang melengkung. Selanjutnya adalah kesalahan pengukuran dimensi botol. Kami mengukur manual menggunakan garis, di mana itu rentan menghasilkan data yang tidak konsisten. Dan terakhir adalah asumsi ketebalan dinding botol yang diabaikan. Dalam kondisi nyata, botol sampo memiliki dinding plastik yang tebalnya tidak nol dan mungkin tidak seragam di setiap bagian. Cukup sekian dari kami kelompok tim integrasi setengah hati. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.